Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada masing-masing orang itu kebebasan. Itu kedaulatan. Karena masuk neraka masuk surga itu tergantung dari kebebasan individu. Justru itu tatanannya. Tuhan memberi kedaulatan kepada manusia. Dan Tuhan tidak pernah merubah tatanannya. Pasti tidak punya kehausan lagi. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita memasuki episode 1164. Saya didampingi oleh Ibu Aditya. Ibu, kita mulai. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 36 tahun, single di Jakarta, jemaat GSKI online. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim, terima kasih untuk pelayanannya di truth.id yang sangat memberkati saya. Mohon bimbingan Pak, karena saat ini saya terjerat utang pinjaman online. Dan sejak April lalu hingga sekarang semua cicilan sekitar sekian puluh juta. Tidak ada harta benda yang bisa saya jual. Jadi saya fokus mencari pinjaman bank agar bisa menutup semua pinjaman online. Karena jika mengandalkan gaji saya yang hanya upah minimum Jakarta tidak cukup Pak. Walaupun kondisi saya seperti ini, saya tetap optimis dan tetap bersemangat menjalani hari ke depan. Karena saya selalu dihiburkan melalui khotbah-khotbah Bapak. Saat ini setiap hari Minggu saya fokus mengikuti ibadah Bapak secara live streaming. Seharian dan setelah mendengar khotbah Bapak, saya merasa masalah saya ini bukan apa-apa. Serta masalah yang saya rasa begitu besar bisa hilang begitu saja. Saya tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena saya masih diberikan hidup. Saya punya asam lambung ketika saya memikirkan utang. Leher saya seperti tercekik yang menandakan bahwa asam lambung saya naik karena depresi. Saya langsung membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah Bapak dan asam lambung saya perlahan turun. Akhir bulan lalu saya juga diputuskan pacar saya walaupun dia mengatakan serius ingin menikah dan akan pindah menjadi Kristen, tapi tiba-tiba dia mencampakkan saya. Kami baru dekat selama 7 bulan dan sehari sebelumnya kita masih baik-baik saja. Saya tetap bersyukur dengan kejadian ini, saya diingatkan kembali akan hubungan saya dengan Tuhan yang sudah jauh. Saya masih sering jatuh bangun dalam dosa, Pak. Mohon doa dan bimbingan Bapak agar saya bisa kuat menjalani masa sulit ini dan bisa segera keluar dari permasalahan keuangan, serta kedepannya bisa melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan seluruh tim. Sebagai gembala saya sering menghadapi masalah ini, hutang online ini. Iya. Dari analisa saya pada umumnya orang yang terlibat hutang online itu orang-orang ceroboh. Tidak semua, tapi pada umumnya saya analisa ceroboh. Menyelesaikan masalah dengan cepat, dan berharap nanti bisa menyelesaikan dan kenyataannya hampir tidak bisa menyelesaikan. Dulu saya sering membantu orang yang kena utang online, tapi sekarang saya nggak akan bantu lagi. Sebab yang saya bantu biasanya utang lagi. Saya kira saya sudah membantu sering. Sampai terakhir keluarga dekat sendiri yang kena utang online ini, saya tidak bantu. Walaupun saya akhirnya ya di kata-katai buruk. Kepadamu, kamu masih bisa menyelesaikan. Caranya kamu menghubungi pihak yang kamu hutang itu. Kamu bilang kamu nggak sanggup lagi. Ya. Kalau mau dipenjarakan, kamu memberi diri dipenjarakan. Tapi saya kira nggak akan mungkin itu. Iya. Karena nggak ada dasar hukum yang kuat. Nggak ada. Kalau nggak salah ya saya nggak tahu. Yang saya bingung kenapa ya pemerintah memberi izinnya. Ini bisa jawab nggak ya? OJK apa itu kenapa ya kasih izinnya? Ini merusak mental masyarakat loh. Merusak mental masyarakat. Sebagai rohaniwan, saya sudah menemukan kasus ini merusak. Sebab mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Tapi akhirnya terjerat. Apa nggak ada jalan keluar? Dulu nggak ada hutang online juga bisa hidup kok masyarakat. Iya betul. Sekarang kenapa ada ini yang diuntungkan sekelompok orang? Kalau pemerintah salah melangkah di sini, ini menghancurkan generasi berikut. Anak-anak muda yang mau kasih hadiah untuk pacarnya atau narkoba bisa gampang dapat duit dari online.
Gak usah jaminan ya, gak usah Tanpa jaminan. Itu kan nggak tanggung jawab. Betul. Lalu sekarang nggak bisa bayar, bergulung-gulung terus seperti Bunga berbunga. berbunga-bunga seperti bola itu salju. Lalu mau apa? Dan orang yang punya kredibilitas baik jadi rusak nama baiknya. Karena ditagihkan semua nomor telepon yang dia miliki. Iya. Saya sudah berkali-kali bantu orang. Berkali-kali. Bahkan ketika seseorang mau butuh ini, butuh itu, dia ngakunya untuk anaknya sekolah. Ternyata untuk utang online. Untuk anak sekolah ya, sekarang mana sekolahnya? Coba telepon. Untuk utang online. Jadi saya harus mengatakan kepadamu, perbaiki pola hidupmu. Usiamu udah 36 tahun. Kamu jatuh bangun dalam dosa. Pesan saya, jangan kau biarkan tubuhmu dinikmati orang yang tidak patut jadi suamimu. Itu aja pesan saya. Saya tidak menuduh ya. Karena dengan usia ini kamu berpotensi mengalami pencobaan-pencobaan semacam itu. Jadi kamu hubungi orang itu, kamu katakan kamu bisa nyicil cuman misalnya per bulan 200.000 atau 300 atau 500. 80 tahun, 80 bulan maksud saya. Ya enggak apa-apa. Daripada kamu tidak bayar sama sekali. Saya kira bisa ditempuh itu. Ya, saya kira itu saja. Cukup ya? Iya. Kalau saya begini kesel saya. Kenapa ya pemerintah memberi izin ya? Itu legal nggak sih? Legal, tapi mungkin ada banyak juga yang Tidak legal. Yang Ya? tidak, Ada yang nggak legal. fintech yang tidak. Mestinya pemerintah tidak berizin itu. Dunia sudah rusak sekali. Belum bicara soal kartel, monopoli dagang. Waduh. Ya, Iya betul. ini banyak hal yang rumit. Ya, karena kebetulan saya juga ada usaha dagang-dagang. Istri saya ada. Saya melihat itu kartel-kartel itu. Ya. Iya, monopoli. Monopoli. Ya saya bukan ahli ekonomi, tapi saya ingat dulu zaman Pak Karno, plastik aja nggak gampang masuk, supaya pakai daun jati, daun pisang, rakyat hidup. Dulu orang bisa beternak ayam, hidup dari beternak ayam sendiri, nanti hari pasar bawa ayam ke pasar. Sekarang bahkan yang punya DOC juga orang-orang tertentu. Betul. Apa nggak terkutuk nih manusia? Apa nggak kena laknat? Karena orang lemah tambah lemah. Iya. Jadi kapitalisme itu bukan hanya di Amerika ya. Di Lalu kalau dulu kita sering mengkritik Cina misalnya, ateis dan apalah waktu itu ya. Saya dari Beijing ke Shanghai. Saya berharap akan melihat desa-desa yang ada di film-film itu loh. Film silat. Ternyata nggak ada. Yang ada apartemen-apartemen bagus. maju. Saya sedih lihat negara saya. Saya di Malaysia saja saya lihat, aduh gitu. Kelihatan makmur dan tenang ya. Di beberapa kota. Sudah rapi ya. Bineng, Kuala Lumpur. Dulu orang Malaysia belajar ke Ke Indonesia. Indonesia, kedokterannya. Sekarang kita kirim pembantu rumah tangga di sana. Di sana pun juga diperlakukan kurang pantas. Buru-buru orang Indonesia. Iya betul. Banyak. Lalu ada yang dipandang rendah. Sedih. Ingat beberapa waktu yang lalu yang buruh-buruh yang ilegal dipukuli itu. Iya. Yang mukuli bukan aparat loh. Karena legal. Tidak lemah ilegal. Nah ini semua beban kita semua untuk negeri ini. Tentu kita juga tidak mudah menyalahkan pemerintah. Pemerintah pun juga sulit menghadapi keadaan ini. Moralitas para politisi, kelompok orang-orang yang ekstrim agama, radikalisme. Sementara sumber alam kita makin lemah. Belum campur tangan asing yang diam-diam mengganggu perkembangan negara ini. Banyak masalah. Only God can help us. Amin. Nah gitu ya, teruskan ya.
Baiklah. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 31 tahun sudah menikah di Belanda, jemaat GSKI online. Shalom Pak Eras dan tim Abam, terima kasih banyak karena sudah menjawab pertanyaan saya di Abam episode 1129 mengenai suami saya yang tiba-tiba meninggalkan rumah dan ingin bercerai tanpa sebab. Saya mengikuti saran Bapak, yaitu diam, berdoa, dan berserah kepada Allah Bapa. Saya semakin rajin mencari Tuhan, meluangkan banyak waktu untuk berdoa, saat teduh, membaca Alkitab, bahkan mengikuti ibadah di truth.id, sehingga saya mendapat kekuatan dan bangkit lagi. Singkat cerita, suami saya tetap mengajukan cerai dan saat ini sedang dalam proses. Dia setuju memberikan saya uang untuk melanjutkan hidup baru sendiri di Belanda. 3 hari yang lalu dia tiba-tiba pulang ke rumah dan meminta maaf kepada saya, serta mengatakan bahwa dia mempunyai wanita lain. Dia juga mengaku bahwa sudah berhubungan badan dan kecanduan obat terlarang, ganja ya, marijuana. Karena terbawa pergaulan yang tidak baik dari kakak laki-lakinya yang memakai benda tersebut setiap hari. Dia juga mengaku menyesal sekali dengan perbuatannya dan dia tidak tahu apakah masih ingin tetap bercerai atau tidak. Saya sudah memaafkan dia walaupun saya kecewa waktu mendengar pengakuannya. Menurut Pak Eras, apakah saya harus menerima dia kembali? Atau saya lebih baik menata hidup saya sendiri? Karena jujur, saya sudah merelakan dia. Sekarang kerinduan saya hanya ingin mencari Tuhan dan berkenan di matanya. Terima kasih Pak Eras atas waktunya menjawab pertanyaan saya ini. Tetap semangat untuk memberitakan suara kebenaran dan juga jaga kesehatan ya Pak. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk kasihnya. Ada masalah-masalah yang tidak bisa dijawab sesaat, Iya. tapi lewat proses ke depan. Kamu termasuk dalam proses ke depan. Kamu jangan menolak, juga jangan terima. Kamu memberikan jawaban yang tidak jelas, mengambang aja. Oke, let's see, gitu aja ya. Coba kita lihat. Let's see, forward atau next. Tapi yang kamu harus lakukan, jangan berhubungan badan sampai dia harus memeriksakan diri. Dia terkena penyakit nggak? Penyakit kelamin, HIV, karena udah berhubungan dengan wanita lain. Iya. Tapi masa inkubasi HIV itu kan bukan 1-2 bulan ya. Agak lama. Tapi harus kamu katakan ini dan itu menunjukkan integritas. Dan kamu nanti kasih kabar ke saya. Kamu buat tidak jelas. Jadi tidak jelas saja. Terima enggak? Nolak juga enggak? Lihat aja, gitu aja ya. Begitu. Mungkin dia bisa betul-betul berbalik. Tetapi kamu tahu, dia pasti punya masalah yang membuat dia seperti ini. Nanti kalau masalah dia sudah selesai, dia balik lagi rusak. Kalau penyakit tertentu itu bisa sementara sembuh, tapi nanti kambuh lagi. Kalau penyakit mental, moral, karakter, lebih dari itu. Kelihatan saat sembuh, tapi kemudian nggak muncul lagi. Iya. Jadi let's see. Setuju. Oke? Oke. Ya, Teruskan. Em, Biarlah kita lihat itu ya. iya. Ke depan. Oke. Selanjutnya dari seorang pria berusia 31 tahun, duda cerai hidup, 1 anak tapi dibawa istrinya, di Jawa Barat dan merupakan jemaat GSKI online. Shalom Pak Eras, guru dan Bapak Rohaniku. Saya mau bertanya apa bedanya menyangkal Yesus dan menolak Yesus? Serta apa resikonya? Apakah masih bisa selamat untuk hidup di dunia yang akan datang atau tidak sama sekali? Menyangkal Yesus ini biasanya terjadi atas orang-orang yang benar-benar mengenal siapa Yesus. Benar-benar mengenal. Seperti Yudas itu bisa termasuk menyangkal. Ya. Menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Maaf, bukan Yudas, Petrus. Iya. Petrus bukan Yudas ya. Petrus menyangkal Yesus. Ketika ditanya, kamu kan temannya dia. Menyangkal. Ya. Tapi secara tidak langsung Yudas juga menyangkal. Tapi secara langsung Petrus menyangkal. Kalau menolak itu tidak mau menerima. Ini bisa terjadi orang yang tidak mendengar Injil dengan baik atau salah mendengar Injil. Atau mendengar Injil dengan benar tapi memang jelas-jelas menolak.
Orang yang menolak Yesus itu ada beberapa jenis, paling tidak dua. Yang pertama menolak lalu melakukan kebencian, Penghinaan. menyerang, apalagi menyerang ya. Yang kedua, menolak tapi tidak menyerang. Masih baik-baik. Dan Yesus berkata, orang yang memberikan segelas air tidak luput, tidak lepas upahnya. Ada orang-orang yang tidak menjadi Kristen tetapi melindungi orang Kristen. Karena dia orang baik, orang beragama, non-Kristen tapi baik. Ya, ini bisa dikatakan menolak, tapi mereka bukan menyerang Yesus. Dan orang seperti ini masih bisa kemungkinan masuk langit baru, bumi baru jika tidak berbuat jahat. Oke, terus. Oke, berikutnya. Apakah masih bisa? Apakah masih bisa selamat untuk hidup di dunia akan datang atau tidak sama sekali? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kalau yang menyangkal pasti binasa. Yang menolak tetapi tidak memusuhi bahkan membantu, masih ada kemungkinan. Kalau dia mengasama seperti diri sendiri. Jelas nggak? Iya. Oke, teruskan. Oke, selanjutnya dari seorang wanita berusia 57 tahun. Beliau merupakan single parents dengan 5 anak di Jawa Barat, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam terkasih. Pak Eras, terima kasih karena Bapak sudah menjawab pertanyaan saya di Abam episode 1108. Dibaca. Hal ini perihal anak dan menantunya yang tidak peduli dengan dia, padahal mereka pendeta dan sarjana teologi. Lalu Bapak menjawab pada waktu itu, anak ibu yang jadi pendeta itu hanya belajar teologi, tetapi tidak belajar bertemu Tuhan. Yang ibu lakukan saat ini cukup diam dan berdoa, biarkan Tuhan yang beracara. Saya akan berusaha melakukan nasihat Pak Eras, yaitu diam dan berdoa, sekalipun tidak mudah dan sangat menyakitkan. Sekedar mengingatkan, saya berkonflik dengan anak saya yang seorang pendeta dan istrinya sarjana teologi. Istri dari anak saya memaki-maki saya, bahkan ikut campur masalah keluarga saya. Padahal bukan urusannya, dan dalam ketidakmengertiannya, dia menghakimi saya. Pak Eras, saya sangat sedih setiap kali mengingat perlakuan anak saya ini. Bukannya dia minta maaf kepada saya sebagai ibunya, tapi dia malah membuat masalah baru. For your information Pak Eras, saya dan keempat anak saya menabung masing-masing sekian rupiah per bulan. Sekian ratus ribu rupiah per bulan untuk membayar kontrakan rumah saya. Sejak dia bermasalah dengan saya, dia tidak pernah lagi membantu. Bahkan dia berusaha menghasut anak-anak saya dan yang lain supaya jangan membantu saya. Ini pendetanya. Anaknya yang pendeta, istrinya sarjana teologi. Ini pendeta model begini. Jadi sekolah teologi nggak jamin jadi hamba Tuhan. Ini berkali-kali saya katakan. Kepada mahasiswa STTE juga saya katakan, kalau kamu nggak mati dagingmu, mati manusia lamamu. Jadi saya sering mengatakan jadi penyamun. Melayani cuma untuk merusak orang. Terus katanya kalau mami marah ributin aja sekalian. Aduh. Terus untung anak-anak saya yang lain tidak terpengaruh hasutannya. Malah adiknya bilang, kok kamu tidak mengingat perjuangan mami membesarkan kita, single parents ibunya. Aduh, ampun deh. Pak Eras, saya selalu sedih setiap mengingat masalah itu. Tapi saya berdoa seperti nasihat Pak Eras tempo hari. Suatu waktu ketika saya berdoa meminta Tuhan menghapus kesedihan dan rasa sakit hati saya, tiba-tiba saya punya penglihatan yaitu Yesus terbayang jelas menggunakan mahkota durinya. Saya membuka mata saya dan diam sejenak, lalu berdoa lagi dan Yesus muncul kembali dengan mahkota duri. Yang mau saya tanyakan Pak, kira-kira apa makna dari penglihatan atau yang muncul ketika saya berdoa ya Pak? Mohon pencerahannya. Ini Ibrani pasal yang ke-12. Pandang dia yang begitu tekun memikul salib. Pencobaan kamu belum apa-apa dibanding dia. Kau belum mencucurkan darah. Kamu sudah membesarkan anak, tugasmu sudah selesai. Lupakan. Kalau ibu masih sakit, ibu itu merasa harus patut diterima kasihi. Kalau ibu sakit hati, ibu merasa harus dibalas jasa. Betul nggak? Betul. Nggak usah. Lupakan. Ibu sudah menyelesaikan tugas dengan baik untuk anakmu. Nah sekarang yang saya mau nasihatkan, ibu kalau bisa jualan apa.
Jangan bergantung kepada anak-anak. Apalagi si Jambrong ini. Iya, Pendeta kok ini. begitu loh. Istrinya sarjana teologi kok begitu. Jangan mudah percaya kepada pendeta atau lulusan sarjana teologi. Tidak semua pendeta buruk tentunya dan tidak semua sarjana teologi rusak. Tapi ini contoh. Dan mungkin ada orang berkata, ya Pak Eras kan baru dengar dari satu pihak. Saya sudah tua. Saya sudah lihat pendeta-pendeta seperti ini. Bahkan kita sekolahkan sampai tinggi pun juga tidak membalas kebaikan, menyerang kita. Jadi saya sudah tahu itu. Kalau kepahitan seperti ini saya sudah alami. Oke, teruskan. Pak Eras, saya merasa bahwa semakin dekat dengan Tuhan, masalah semakin banyak dalam hidup saya. Enggak juga, lagi banyak. Ya, enggak juga, ya, lagi banyak. Itu kalimat umum yang sering kita dengar. Semakin dekat, semakin banyak masalah. Iya, saya juga punya masalah. Tapi kita nggak anggap masalah karena itu mendewasakan, menyempurnakan kita. Jadi harus diterima sebagai berkat atau nutrisi jiwa kita. Terus. Khotbah Pak Eras tentang Yusuf di doa pagi di 8 Juli 2024 sangat memberkati saya. Sekalipun Yusuf mendapat mimpi bahwa dia akan menjadi penguasa, tapi perjalanan hidupnya sangat mengerikan. Kalau saya pikir masalah saya belum seberat Yusuf, tapi saya sudah cengeng. Maaf ya Pak. Ya, makanya lah. Jangan cengeng lagi. Ya. Jangan cengeng lagi. Terus. Oke, sehat terus Pak. Semoga Tuhan memberkati Bapak dengan umur panjang. Saya yakin bahwa selain saya masih banyak orang yang membutuhkan hamba Tuhan seperti Bapak. Amin. Ibu Tuhan. Kuat. Ibu pasti kuat kok. Saya dari tulisan ibu tuh kuat ya. Jalan terus. Ingat tadi dagang apa, jualan apa. Ibu masih kuat untuk cari nafkah. Oke. Baik. Berikutnya dari seorang wanita berusia 39 tahun di Jakarta, merupakan jemaat GSKI di salah satu di Jakarta, MAG. Shalom Bapak Rohaniku, tim Abam dan moderator yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya, dalam ibadah suara kebenaran, apa yang dimaksud kedaulatan hati Tuhan? Ya, Tuhan memberikan kepada masing-masing orang itu kebebasan. Itu kedaulatan. Tapi ini mungkin kalimatnya mungkin tidak begini. Maksud saya adalah Tuhan memberi kedaulatan kepada manusia untuk mengambil keputusan. Apakah dia masuk neraka masuk surga itu tergantung dari kebebasan individu. Terus. Apakah kedaulatan hati Tuhan dapat merubah tatanan yang dibuat Tuhan sendiri? Justru itu tatanannya. Tuhan memberi kedaulatan kepada manusia. Dan Tuhan tidak pernah merubah tatanannya. Dalam doa pagi 16 Agustus 2024, apakah seseorang yang tidak memiliki kehausan akan Tuhan lama-kelamaan akan mengalami mati rohani? Pasti. Pasti. Pasti tidak punya kehausan lagi. Oke. Terima kasih Bapak Rohani atas kesempatannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim Abam. Amin. Oke. Kita teruskan. Dari seorang wanita berusia 42 tahun, single di Malaysia, jemaat GSKI online. Ya. Shalom Bapak Eras, pendeta pendamping dan tim Abam. Salam dalam kasih Kristus. Saya ingin bercerita tentang status saya yang hingga usia sekarang masih belum menikah. Bukan karena saya tidak punya pacar, tapi pacar saya berkebangsaan Cina Malaysia dan hubungan kami baik. Saya diterima oleh keluarganya dan demikian juga dia diterima di keluarga saya. Selama kami berpacaran, saya selalu bergumul dan berkata dalam hati, mengapa setiap saya menanyakan perihal menikah, dia, maksudnya pacarnya, selalu berkata nanti. Dalam pergumulan itu, saya selalu menangis di kaki Tuhan. Mendekatkan diri kepadanya dimulai dengan membaca Alkitab setiap hari. Bangun subuh untuk berdoa dan ketika bekerja pun saya mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari ketika saya kerja di kantor, tiba-tiba ada satu ayat terdengar di hati saya seperti yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung, akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Tapi engkau anakku tidak hidup dalam kutuk itu. Apa maksud dari suara itu ya Pak? Setelah mendengar itu dalam hati saya masuk ke toilet dan menangis karena merasa ada damai dalam hati saya. Kami mulai berpacaran pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2022,
pacar saya mengajak saya untuk menikah tapi saya menolaknya. Sampai sekarang hubungan kami masih baik dan selama kami berpacaran, puji Tuhan kami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Demikian pertanyaan saya, Pak. Salam langit baru, bumi baru. Pacarannya ini sudah lama sekali loh. Iya, 9 tahun. 19. Iya ya. 19 tahun. Ini udah nggak wajar. Itu kalau sampai 2022, kalau sampai sekarang, Iya. ya. Nah, ketika pacarmu diajak menikah, dia menolak terus. Saya cuma tanya, dia dapat benefit apa dari kamu? Bukan tidak mungkin keluarganya baik-baik karena kamu menguntungkan dia. Betul. Tapi menikah belum tentu mau. Sekarang usiamu sudah 42 tahun. Dan kamu mendapat ayat itu. Yang kalau itu dari Tuhan berarti memang kamu tidak menikah. Ya? Kau pertimbangkan menikah dengan orang itu. Saya tidak memaksa kamu untuk menikah, tetapi kamu pertimbangkan aja deh. Kamu sudah bagus menolak menikah dulu. Pertimbangkan lagi. Kamu bisa kehilangan hidup dengan pernikahanmu. Tapi kalau kamu nggak menikah, kamu menemukan hidup. Oke? Jelas nggak ini? Udah itu aja. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya seorang pria berusia 47 tahun menikah dengan 2 anak di Jawa Tengah, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Bapak Erastus, salam kenal, bahagia sekali bahwa melalui Abam, saya boleh dipertemukan kembali dengan Bapak. 11 tahun yang lalu, Bapak melayani di ulang tahun ke-90 Sinode Gereja kami. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi tim Abam, namun sampai hari ini mengapa saya belum dihubungi kembali? Oke, terus. Sebagai seorang pelayan Tuhan di pedesaan, saya sangat bersyukur Bapak Erastus berani mengenalkan nama Tuhan kita yang sesungguhnya, yaitu Elohim Yahweh. Iya. Saya rindu Bapak Pendeta terus menggaungkan suara kebenaran Injil bahwa nama sesembahan umat Kristen bukan Allah, tapi Elohim Yahweh. Pak Eras, saya titip anak saya yang saat ini studi di STT Ekumene Jakarta, agar dia bukan hanya belajar ilmu, tapi juga bertemu Tuhan yang sesungguhnya Elohim Yahweh. Pertemukan sederhana ini. Ya, terus. Pernah suatu kali ketika salah seorang ketua wilayah di organisasi kami bertanya kepada saya, kenapa kamu menyekolahkan anakmu di STT Ekumene? Di sana pengajaran teologinya miring. Dia bahkan mengatakan bahwa Bapak sesat. Dosen pembimbing saya juga dulu bertanya motivasi saya memasukkan anak saya ke STT Ekumene. Saya bilang, yang saya tahu, hanya di STT Ekumene dan Pak Eraslah yang berani mengajarkan nama sesembahan kita yang benar adalah Elohim Yahweh. Saya tidak peduli kalau organisasi saya benci dan mengatakan bahwa saya salah. Bahkan anak saya tidak bisa kembali ke organisasi karena dia studi di STT Ekumene. Yang saya takuti adalah kalau kami sekeluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan tidak dapat masuk ke langit baru, bumi baru. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Erastus. Elohim Yahweh memberkati pelayanan Bapak. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta ini. Iya. Puji Tuhan, anakmu akan dijagai di sini. Coba tanya anakmu, apakah dia betah di sini atau tidak? Tadi saya baru saja keluar dari kelas ke kelas sebelum menjawab ini. Karena anak-anak sedang IIP, belajar bahasa Inggris, dan saya sudah katakan bahwa mereka yang low beginner dan beginner harus belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi wajib mahasiswa kita mampu berbahasa Inggris setelah lulus. Ya, sekolah ini sekolah yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Dan setiap mahasiswa harus ditemukan bakatnya. Selain sekolah, mereka ada yang gunting rambut, ada yang salon, ada yang menjahit, ada yang bengkel, ada yang hidroponik, ada yang perikanan. Semua kami aktifkan. Ya memang perlu biaya besar, tapi Tuhan memberkati kami. Kami punya fasilitas itu. Ya. Sebelah kanan saya ini ketua alumni ST Ekumene. Selamat berjuang untuk mempersiapkan adik-adiknya jadi orang-orang besar. Ya. Oke. Sekaligus beliau juga pengusaha. Jadi bisa memperhatikan adik-adiknya. Oke, terakhir kita selesaikan. Baiklah, dari seorang wanita berusia 57 tahun menikah dengan 2 anak di Kalimantan Timur, Jemaat Gereja Protestan.
Shalom Pak, saya mau bertanya. Di tempat saya bergereja ada seorang ibu yang mempunyai satu anak dengan seorang pria. Pria tersebut sebenarnya mempunyai anak dan istri yang pernikahannya belum sah di catatan sipil dan gereja, tetapi tinggal di luar Kalimantan Timur. Ibu ini ingin perkawinannya diberkati secara sah di gereja dan di catatan sipil. Majelis gereja setempat tidak berani melayani permintaan ibu ini. Bagaimana pendapat dan saran Bapak Erastus? Terima kasih sebelumnya Pak. Tuhan Yesus sayang dan memberkati Bapak selalu. Ini bahaya loh. Kalau pria itu tidak atau belum cerai, gereja memberkati, gereja bisa kena pidana loh. Melanggar hukum. Dan saya mengerti betul hal ini. Pria tersebut harus mengurus surat cerainya. Karena gereja dilibatkan dalam legalitas pernikahan. Iya. Pernikahan tidak disahkan oleh negara, gereja yang mengesahkan dan negara hanya mencatat. Jadi kalau seorang pria sudah menikah secara agama, itu hukumnya sah, harus diselesaikan dulu. Mau tidak mau. Oke? Iya. Saya kira cukup itu jawaban saya. Jadi bagaimana itu apa dengan hal ini? Ya, betul majelis gereja setempat tidak berani melayani permintaan itu. Jelas tidak boleh dilayani atau diluruskan, tapi dibantu perceraian suaminya itu. Ya, saya kira itu saja jawaban saya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tolong berkati.